Kita bersyukur bagi Tuhan, kita semua boleh dituntun dengan sukacita bersama sampai kami boleh ada di minggu Advent yang kedua. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, kita sering mendengar kalimat, jangan sampai jatuh pada lubang yang sama. Kalimat ini memiliki banyak arti, dan jika kalimat ini menjadi pernyataan reflektif bagi semua orang, tentu jawabannya adalah tidak ada orang yang mau jatuh pada lubang yang sama. Kenapa demikian? Sebab dampak dari jatuh berulang-ulang kali di lubang yang sama, yaitu pasti rasa sakit. Pasti terluka, menyesal, dan masih banyak jawaban yang lainnya. Situasi seperti itu sudah pasti tidak diinginkan oleh setiap orang. Sesungguhnya apa yang harus kita lakukan agar tidak jatuh dalam lubang yang sama berulang kali dan tidak melakukan kesalahan? Jawabannya ialah setiap kita harus mampu mengenal diri sendiri, mengambil sikap komitmen sekaligus bertobat untuk tidak mengulangi lagi cara hidup kita yang lama yang membuat kita akan jatuh pada lubang yang sama atau kesalahan yang sama. Jemaat Tuhan, untuk memaknai minggu Advent yang kedua, mari kita masuk dan mendalami firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, kalau kita mengikuti alur penulis kitab Matius, pasal yang pertama dan pasal yang kedua menceritakan kisah kelahiran Yesus. Di situ juga ada orang-orang Majus dari timur yang ingin menjumpai Yesus yang baru lahir itu. Di samping itu juga kisah Herodes menyuruh untuk menyingkirkan anak laki-laki di bawah umur 2 tahun. Yusuf dan Maria yang menyingkir membawa Yesus ke Mesir dan kembali ke Nazaret. Tiba-tiba pada pasal yang ketiga, bacaan kita saat ini, penulis memunculkan kisah tentang Yohanes Pembaptis. Dia adalah tokoh sederhana yang menggunakan jubah bulu unta, ikat pinggang dari kulit, yang makanannya yaitu belalang dan madu hutan. Menarik karena kisah ini merupakan titik awal sekaligus penampilan perdana seorang Yohanes Pembaptis sebagai perintis jalan. Yohanes tampil sebagai tokoh kecil dan sederhana yang berseru sekaligus mempersiapkan jalan untuk kedatangan Yesus. Disinilah kita dapat menemukan beberapa catatan penting dalam bacaan kita. Yang pertama, inti seruan Yohanes Pembaptis adalah pertobatan. Pertobatan adalah pintu masuk. Setiap harus mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus. Ayatnya yang kedua, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Pertobatan akan memungkinkan seseorang untuk meninggalkan cara hidup mereka yang lama. Artinya, tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Tidak jatuh pada lubang yang sama.
Dengan begitu seseorang dapat mempersiapkan diri menyambut Yesus sekaligus menerima Yesus dalam dirinya. Menurut Yohanes, bukan hanya itu. Sebagai tanda seseorang menerima Yesus dalam hidupnya, ialah baptisan. Baptisan adalah lambang dan meterai yang menyatakan pengesahan pertobatan itu. Baptisan itu juga merupakan lambang penyucian. Artinya, kosongkan hati, bersihkan pikiran untuk menerima Yesus dalam hidupnya. Apabila seseorang dikatakan bertobat, maka ia harus dibaptis. Itu sebabnya ayat yang ke-5 dan ke-6 katakan, maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Mereka datang mengaku dosa dan memberi diri dibaptis. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, menarik dari bagian ini bahwa Yohanes tahu siapa dirinya. Dia hanyalah pribadi yang bersuara mempersiapkan jalan dan meluruskan jalan bagi Tuhan dengan cara pembaptisan dengan air. Sebab akan datang yang lebih berkuasa yang akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Bahkan membuka tali kasutnya ia tak layak. Itu sebabnya kesederhanaan dan kerendahan hati dari Yohanes, ayatnya yang ke-11. Dan yang kedua, pertobatan yang menghasilkan buah. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, menurut Yohanes, jangan munafik seperti orang Farisi dan orang Saduki, melainkan pertobatan itu harus menghasilkan buah. Ayatnya yang ke-7 dan 8. Pertobatan itu harus terlihat dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Sebab kalau tidak, ayat 10 katakan, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dalam ayat ini digambarkan pada sebuah pohon yang tidak bisa menghasilkan buahnya, hanya bertumbuh berdiri segar dan kokoh, tapi tidak bisa menghasilkan buahnya. Itu berarti tidak ada artinya, cuma hanya memberikan kotor karena berguguran dedaunan. Demikian hidup kita manusia di dunia ini. Ketika kita tidak bisa bertobat, meninggalkan kehidupan kita yang lama, dan terus berbuat dosa berulang kali, padahal kita sebagai orang percaya tahu mana yang benar dan mana yang salah. Itu berarti kita tidak bisa menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Berarti kita adalah manusia, orang percaya yang percuma. Hanya bisa membuat kotor dalam kehidupan kita dengan dosa-dosa kita. Maka konsekuensi dari perbuatan, dari ketidakpertobatan kita, adalah kita ditebang dan dibinasakan. Bukankah hidup ini adalah kesempatan untuk mempergunakan sebaik mungkin untuk menghasilkan buah yang baik sebagai orang percaya, sehingga hidup ini bisa memberikan makna dan arti.
Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, seruan Yohanes untuk pertobatan ini disampaikan juga buat Bapak Ibu dan saya sebagai orang percaya dalam penantian Kristus. Namun kenyataan yang terjadi, pertobatan yang dilakukan oleh orang-orang percaya itu hanyalah pertobatan sekedar musim. Hari ini bertobat, 1-2 bulan balik lagi pada hidup yang sama. Namun sesungguhnya lewat firman Tuhan kita di saat ini, Yohanes mau katakan bahwa pertobatan itu harus dengan kesungguhan hati, dengan sungguh-sungguh, tidak dengan setengah-setengah hati. Kalau dengan setengah hati, maka kita akan dipotong dan dibinasakan. Dan ketika pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua, kita tidak bisa diselamatkan. Pertobatan kita harus dengan kesungguhan hati, hari ini, besok, dan seterusnya sampai kedatangan Tuhan. Ketika Ia datang, kita semua bisa diselamatkan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, lewat firman Tuhan kita di hari ini, ada beberapa hal yang dapat kita renungkan bersama. Yang pertama, sebagai orang percaya kita harus memiliki sikap dan karakter seperti Yohanes Pembaptis. Harusnya kita tahu siapa diri kita. Kita dipakai Tuhan untuk melayani, bahkan bekerja di mana saja. Harusnya kita hidup sederhana, kerendahan hati. Kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita miliki. Sebab kita hanyalah orang kecil dan sederhana. Kitalah suara Tuhan ya untuk berseru mempersiapkan dan meluruskan jalan bagi Tuhan di dunia ini. Kita jugalah tangan Tuhan yang mau merangkul dan melayani dengan setia. Tuhan mau supaya melalui kita banyak orang bertobat dan berbalik meninggalkan cara hidup mereka yang lama. Ingat, Tuhan mau jangan kita seperti orang kafir, orang munafik. Sebab itu pertobatan harus menghasilkan buah. Artinya firman Tuhan yang kita dengar harus diresapi, harus dihayati. Selanjutnya harus nampak dalam perbuatan kita. Ingatlah, ketika kita tidak mampu untuk bertobat dalam hidup ini, kapak sudah tersedia pada akar pohon kehidupan kita yang tidak berbuah. Sewaktu-waktu pohon itu akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Dan poin yang kedua bagi kita, yaitu hari ini kita sudah masuk pada Minggu Adventus yang kedua. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Marilah, jadilah momentum minggu-minggu Advent ini untuk melatih diri sekaligus menahan diri. Dan ketika kita sudah masuk pada minggu Advent ini, saya yakin Bapak Ibu sudah siapkan bersih dari luar maupun di dalam rumah. Namun hal yang paling penting harus kita bersihkan, yaitu hati dan pikiran kita, supaya apa yang dikeluarkan itu bersih dan menghasilkan buah yang baik. Dengan momentum Minggu Advent ini juga, mari kita jaga persekutuan keluarga kita, persekutuan berjemaat hidup kita, agar supaya kita tetap solid dan kompak untuk menuju masa raya Natal yang kudus itu. Tuhan Yesus memberkati kita lewat firman-Nya. Amin.